Oke, sepertinya sudah mulai ramai ya. Oke, baik, teman-teman semuanya, kita tunggu kira-kira sekitar 2 menit lagi deh ya. 2 menit lagi, mungkin masih ada yang lagi siap-siap nih, lagi beres-beres untuk segera join. Oke, 2 menit lagi kita akan go ya, kita akan segera masuk ke sesi menarik kita di malam hari ini, insyaallah. Oke, baik, sepertinya kita mulai ini ya untuk malam hari ini. Gimana Ustadz? Sip, kita mulai ya? Mangga, mangga, Mas Wandra. Oke, siap, baik. Walaupun sepertinya masih kita prok-prok nih di grup ya untuk segera bisa ramai-ramai ke sini. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kita mulai saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah di malam yang syahdu ini ya, kita akan memulai kembali teman-teman. Kenapa memulai kembali? Karena enrichment ruhiyahnya udah cukup lama kita break ya. Masuk pit stopnya kelamaan gitu. Jadi kita akan gas lagi nih teman-teman semuanya untuk melangsungkan kembali program yaitu enrichment ruhiyahnya, dan kita akan diskusi, kita akan ngobrol ya sesuatu yang sebentar lagi ini teman-teman semuanya ya. Momen yang hanya terjadi dalam setahun teman-teman semuanya, dan insya Allah kita akan diskusikan hal tersebut ya. Dan tentu dengan pendekatan yang akan seru, menarik ya, banyak diskusi yang akan kita bahas. Baik, namun sebelumnya kita akan awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semuanya, ini sudah hadir ya. Tadi Pak Agus izin untuk off cam dulu, sepertinya lagi cari spot yang pas ya untuk menyalakan kamera ya. Pak Abi dari awal udah hadir ya, itu udah nggak sabar di grup, mana nih gitu ya. Oke, ya ini kayaknya juga beberapa akun ya sedang persiapan untuk menyalakan kameranya ya. Oke, baik, sip teman-teman semuanya. Bagi yang sudah ready untuk menyalakan kamera, silakan untuk diaktifkan ya. Ini Pak Chairman memang udah segala forum nih pokoknya udah ready banget ya. Mbak Mona, wah luar biasa nih sudah hadir dan menyalakan kamera juga ya. Oke, baik, sekali lagi teman-teman semuanya, bagi yang sudah ready boleh untuk dinyalakan kameranya ya, untuk kita bisa sama-sama diskusi. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya, kalau seperti yang sudah Pak Abi sudah setting-setting ya. Oke, kemudian ada Pak Chandra Kun juga sudah siap ya. Oke, baik. Ya, teman-teman, nah momen yang sebentar akan kita akan sambut ya teman-teman semuanya, yaitu adalah momen kurban ya. Momen kurban, dan nah seperti yang kita tahu bahwa kalau dalam sejarah ya yang senantiasa kita sudah pahami sama-sama dan kita tahu bersama-sama bagaimana luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diperintahkan Allah teman-teman semuanya untuk mengorbankan anak tercintanya
Jadi kalau hari ini kita diminta untuk mengorbankan hewan, ya, itu sepertinya tidak ada apa-apanya gitu dengan ujian Nabi Ibrahim yang diminta untuk mengorbankan anaknya, teman-teman semuanya. Gitu. Dan bagaimana kemudian pengorbanan itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan kemuliaan, dengan posisi Nabi Ibrahim itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi bagaimana kemudian Ismail juga, Nabi Ismail alaihissalam juga punya momen yang luar biasa gitu, diminta dikorbankan, teman-teman, maksudnya dirinya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana nilai pengorbanan itu baik dari sisi kurban itu sendiri ya di momen ini, tapi juga lebih deep lagi, lebih dalam lagi, kita akan bahas bagaimana kemudian filosofisnya, bagaimana makna-makna yang akan ada dalam proses pengorbanan itu, teman-teman semuanya. Oke, sip. Ya, karena sudah sangat siap nih untuk kita mulai bersama-sama. Oke, baik, kalau begitu langsung saja yuk teman-teman semuanya, kita akan diskusi, kita akan ngobrol, ya, kita akan mendalami, memaknai bagaimana kemudian kisah Nabi Ibrahim ini, pengorbanan Nabi Ibrahim ini, juga Nabi Ismail ini hadir dalam kehidupan sehari kita saat ini, dan relate juga dengan peran kita ya sebagai trainer, sebagai guru, sebagai apapun peran kita saat ini. Langsung saja teman-teman semuanya, yuk kita kasih applause dulu dong ya, kasih applause, pakai reaction boleh nih ya, kasih reaction applause-nya, nah yang bagi belum menyalakan kamera ya. Oke, baik, langsung saja kita persilakan. Ini dia Ustadz Asep Supriyatna, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Wandra. Ini berasa lagi training ini teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya untuk Allah, Rabb yang telah menghimpun kita di majelis ini, di room ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita dimanapun kita berada, ada yang di rumah, mungkin ada juga yang masih di kantor, ada juga yang masih di perjalanan. Mudah-mudahan dimanapun kita hari ini, malam hari ini duduk, mudah-mudahan menjadi taman di antara taman-taman surga. Amin. Sambil saking nyamannya di surga itu, Mas Wandra jadi angin semeliwir, AC berhembus, itu langsung lap kan. Mudah-mudahan juga langkah kaki kita dalam setiap aktivitas kita menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita pun berharap, bermohon kepada Allah, 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini senang banget. Makasih Mas Wandra, Mas Ivan, Mbak Mona, dan tim Konsil TTG, tempat Trainers Guild, yang telah memberi kita kesempatan malam hari untuk belajar. Ngomong-ngomong teman-teman, dari mana aja sih? Boleh dong diketik di kolom komentar yang sudah hadir ini dari mana, biar jangan-jangan ada tetangga gitu kan. Karena saya pernah Mas Wandra ya, lagi ngisi online gitu kan. Wah, banyak yang hadir gitu kan. Wah, banyak yang belum kenal juga gitu kan. Pas diminta menulis, ternyata tetangga ya. Bukan hanya tetangga kampung, tetangga RT. Jadi satu RT, satu RW gitu kan gitu. Ya Allah gitu kan. Kalau di rumah jarang ketemu, justru malah ketemunya di Zoom ya. Makasih nih. Dari Bandung, wah Teh Dama yang luar biasa. Makasih. Dari Cibinong, oke. Dari Jember, Pondok Kopi, oke, makasih. Parung tuh kan, ini tetangga saya juga ya, Parung. Pekanbaru, oh, makasih Pak Gusman ya. Dari Sambas, jauh ya Sambas ya. Surabaya, Kendari, semuanya mudah-mudahan diberikan. Sukabumi, jangan-jangan tetangga saya di Sukabumi. Makasih Kang Abu Ghazi ya. Pasuruan, Kelapa Dua itu mana ya? Depok ya. Makasih Mas Agus. Baik,
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mungkin malam hari ini saya bukan berarti lebih paham, lebih mengerti dibandingkan yang hari ini hadir, tapi tentunya mudah-mudahan ini karena diberikan amanah tugas oleh Mas Wandra. Coba teman-teman kalau lihat Mas Wandra itu ingatnya siapa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau lihat Mas Wandra ingat siapa? Kalau saya mah ingat ini Muzammil ya. Jadi kalau ingat Muzammil ingat Mas Wandra. Ingat Mas Wandra ingat Muzammil. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Malam hari ini sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Wandra mah glowing ya. Ini pengaruh pomade atau pengaruh lighting ya, kita nggak tahu. Filter Ustaz. Oh, filter ya. Baik, teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di TTG Trainer Development Series. Ini salah satu enrichment ruhiyah yang dilaksanakan oleh TTG. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. TTG itu apa sih? Kalau saya menyebutnya ekosistem para trainer. Jadi kumpulan para trainer yang ingin terus bertumbuh, belajar bagaimana meningkatkan kualitas, tidak hanya kualitas modulnya, tapi juga kualitas pribadinya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini teman-teman yang hadir juga bisa meningkatkan kualitas sebagaimana kita semuanya juga pasti berharap. Tema kita pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita lanjutkan, yang berkenan meng-on-kan kameranya silahkan, biar Mas Wandra tidak sendirian menemani saya, ada temannya, dan mudah-mudahan menjadi pahala dalam adab bermajelis ilmu ya. Kalau aslinya sih harusnya kan tatap muka ya, karena ditatap harus ada mukanya, nah, gitu maksudnya. Mudah-mudahan jadi pahala. Bagi yang sedang ada kendala, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Tema kita pada kesempatan malam hari ini agak melo ya, Mas Wandra ya, tentang kurban hati, gitu kan. Berkorban perasaan kah, gitu kan, berkorban apa gitu. Tapi lebih dari itu kita awali dengan mengucapkan dan membacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Bagi para trainers mudah-mudahan makin laris, makin berdampak gitu kan, makin memberikan kebaikan buat orang lain. Bagi siapapun Anda mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Bi barakatil Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, tema kita kurban hati, belajar sabar dari keluarga Ibrahim atau dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kakak-kakak semuanya. Jadi kalau kemarin ke Malaysia ya Pak Gusman, jadi apa namanya, dengar kakak itu, abang gitu kan, gitu, jadi ingat di sana ya. Mudah-mudahan mohon doanya. Ini Pak Gusman ini teman-teman juga trainer ini ya. Beliau tuh dosen, trainer juga, masya Allah. Pegiat dakwah juga, pokoknya lengkap Pak Gusman. Lihat aja tuh backgroundnya kan, doktor gitu kan. Apa kabar Pak Gusman, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu ada dua jenis. Ada ibadah fisik, zahir, yang tampak. Ada ibadah hati. Dua-duanya juga termasuk dalam kategori ibadah. Para ulama membagi dua ibadah ini menjadi ibadah hati, ibadah qalbu, dan ibadah zahir. Ibadah fisik. Ibadah zahir yang berarti kita terlihat gitu kan. Ada gerakannya, terlihat bentuknya, wujudnya. Sementara ibadah hati, ya ibadah yang tidak tampak wujudnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kuis dulu Mas Wandra. Menurut kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir malam hari ini, kira-kira mana yang lebih menentukan nilainya lebih besar di sisi Allah, ibadah hati atau ibadah fisik? Kira-kira mana? Ibadah hati atau ibadah fisik? Boleh di kolom komentar, boleh on mic. Nah, biar semuanya berkesempatan. Kira-kira ibadah mana? Ibadah hati, Ustaz. Ibadah hati, Kang Luki. Kira-kira kenapa? Karena segala sesuatu berawal dari niat dan Allah menilai sesuatu berdasarkan niat.
Oh, tergantung niat. Jadi kalau kita sudah berniat, itu sangat menentukan. Terima kasih, Kang Luki. Ini dua-duanya kan suruh milih ya mana yang lebih besar. Oke, baik. Mbak Jamilah nih, jawabnya fisik kok beda. Kenapa? Kenapa berpendapat apa alasannya atau reasonnya ibadah fisik yang lebih besar nilainya? Kira-kira kenapa, Mbak Jamilah? Masya Allah, luar biasa ya. Belum ya? Ya kan kelihatan Pak Ustadz. Gitu. Dijalankannya kelihatan gitu nah. Oke, baik, kelihatan ya, baik. Masya Allah, luar biasa. Makasih semuanya ya. Baik, saya tidak akan membahas benar atau salah, tapi masing-masing pasti punya argumentasi. Mas Luki menjawab bahwa ibadah hati lebih bernilai di sisi Allah. Yang kedua, Mbak Jamilah ibadah fisik. Yang akan menjawab pertanyaan ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits qudsi yang ini sangat masyhur sekali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat, dan kebayang ya. Jadi dulu saya pernah ditanya, siapa sih yang masuk neraka duluan? Oh, mungkin Firaun gitu kan. Atau mungkin Abu Jahal gitu kan. Mungkin Korun gitu kan, atau siapa gitu. Ternyata tidak. Kata Nabi, 3 manusia yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena pertama kali diadili pada hari kiamat dan 3-tiganya masuk neraka. Berarti kan menjadi 3 orang pertama. Gitu. Jadi yang masuk neraka dapat apa? Dapat door prize kan itu. Pertama kali itu. Siapakah mereka? Kata Nabi, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Dia yang berjuang, dia yang ikut berperang, membela agama Allah, lalu mati di medan perang. Dalam tanda petik, pahlawan. Dia didatangkan, kata Nabi, dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, lalu diminta untuk menilai kenikmatan itu, lalu dia ditanya tentang kenikmatan itu, lalu Allah bertanya kepada mereka, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu dia menjawab, ya Allah, aku berperang dengan nikmat-nikmat itu. Misalkan ada kenikmatan harta, ada kenikmatan badan, ada kenikmatan pikiran, ada kenikmatan skill, apapun itu, kata dia, saya gunakan nikmat itu untuk berperang di jalan Allah. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah ketika mendengar hambanya ini menjawab pertanyaan Allah? Allah berfirman, engkau dusta, kadzabta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah engkau katakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu ke atas mukanya yang terlungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata teman-teman sekalian dari hadis ini, yang kedua adalah orang yang bersedekah, dermawan, dan yang ketiga adalah orang yang punya ilmu. Jadi hati-hati nih kalau kita merasa berjuang, kemudian merasa banyak berbagi untuk orang, merasa punya banyak ilmu dan pengetahuan, kalau tidak hati-hati, ini perlu menjadi pengingat buat kita. Kita bisa menjadi salah satu dari 3 orang ini. Apa yang menyebabkan mereka kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah padahal mereka itu berjuang? Itu ternyata karena hati. Karena hati. Hatinya yang tidak ikhlas, hatinya yang ketika dia berjuang fisiknya terlihat memberi sesuatu, berkorban sesuatu, tapi hatinya tidak dibarengi dalam ibadah itu, maka ibadah tersebut menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Kembali ke pertanyaannya kalau begitu. Jadi mana yang lebih bernilai di sisi Allah? Ibadah fisiknya atau ibadah hatinya? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semua ibadah itu ternyata akan selalu ada 2 hal ini yang harus kita perhatikan. Zohirnya dan hatinya. Teman-teman yang ngajar,
datang ke kelas, kemudian mengajar kepada murid-murid kita, itu ibadah fisiknya. Seorang trainer datang ke tempat acara training, ya Mas Wanda ini kayaknya masih di hotel nih kan, lagi ngisi training atau apa gitu. Kemudian kita memberikan modul, menyampaikan modul training, itu fisik. Fisik kan. Ada nggak Mas Wanda menyampaikan training itu di dalam hati? Nggak ada. Menyampaikan training pasti fisik. Berbicara, ada gerakan tubuhnya, ada activity-nya, itu semuanya fisik. Bahkan teman-teman mencari nafkah, yang bekerja, yang berbisnis, itu juga adalah ibadah fisik. Tapi ingat, hati-hati, ternyata ibadah fisik tadi itu sangat ditentukan nilainya oleh Allah, justru bukan oleh ibadah fisik itu sendiri, tetapi oleh ibadah yang lain, yaitu ibadah hati. Maka suksesnya ibadah zahir, suksesnya ibadah fisik, itu sangat tergantung dari kesuksesan kita dalam ibadah hati. Makanya hijrah yang paling berat itu bukan hijrah fisiknya, gitu, tapi hijrah hatinya. Makanya kalau dalam konsep penyucian jiwa, kita mengenal tazkiyatun nafs. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan hati, bukan berkaitan dengan fisik. Makanya menurut Mas Wanda, mana yang lebih mudah diobati? Sakit hatinya atau sakit fisiknya? Paling mudah kan sakit fisik. Bahkan, punten mohon maaf, sakit fisik itu akan sangat mudah sembuh ketika sakit hatinya sembuh lebih dulu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kurban juga begitu. Menyembelih hewan kurban, membeli hewan kurban itu ibadah fisik. Tapi yang terpenting adalah tentang bagaimana ibadah hatinya. Tentang pengorbanan, tentang ketulusan, tentang ketundukan, dan tentang keridhaan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mendampingi umroh, saya dihadapkan pada satu fenomena di mana ada beberapa jamaah yang menyepelekan larangan-larangan ihram. Dengan alasan apa coba? Ah, cuma 300 real, bayar aja. Ya kan, kalau misalkan kita melanggar larangan ihram, kita didenda, kena dam sekitar 300 real, 1 ekor kambing. Apa jawabannya? Ah, cuma 1,5 juta, cuma 2 juta, bayar aja. Punten Bapak Ibu sekalian, berihram itu kan banyak larangannya ya. Larangan memotong rambut, memotong kuku, kemudian larangan macam-macam itu kan. Selama kita berihram itu, laki-laki tidak boleh pakai pakaian selain 2 helai, bagian atas dan bawah. Tidak boleh pakai pakaian berjahit dan lain sebagainya. Semua itu adalah bagian dari aktivitas fisik. Tapi yang terpenting itu bukan tentang bagaimana kita menjalani itu. Kemudian aduh, yang penting kalaupun melanggar kan nggak apa-apa, cuma didenda doang, cuma 1,5 juta, ya udah bayar aja. Bagi kita yang punya uang, bayar aja. Oke, itu fisik. Tapi saya bilang, larangan ihram tentang kita bagaimana menjaga dari larangan ihram setelah kita berniat, itu tentang pengorbanan, itu tentang ketulusan, itu tentang ketundukan, itu tentang keridhaan. Disitulah nilai dari ibadah fisik itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bilangan uang, ya 0,000 itu ibadah fisik, tapi ibadah hatinya itu adalah 1. Maka berhati-hatilah dalam kondisi itu. Ketika kita melakukan sesuatu, kurban itu bukan hanya tentang kambingnya, bukan tentang sapinya, bukan tentang darahnya, bukan. Karena bukan itu yang akan Allah terima, tapi tentang pengorbanannya, tentang ketulusannya. Seberapa kita ada perasaan sedang berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sedang ketulusan diuji di situ, ketundukan, keridhaan. Dan semua itu akan menentukan bagaimana kualitas dari ibadah kita. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, disitulah kurban hati. Coba punten ya Mas Wandra ya, bagi teman-teman yang trainer, yang bekerja,
Satu ekor kambing itu kan nggak mahal lah, dalam ukuran setahun ya, ukuran setahun. Berarti kan kalau misalkan kita bagi 12 bulan, berarti sebulan perlu uang berapa untuk bisa membeli seekor kambing? Taruhlah misalkan 3 juta. Kan nggak nyampe 300.000 sebulan. Dengan gaji teman-teman, dengan penghasilan teman-teman yang normali lah, mungkin ya di atas UMR, gitu kan. Saya kira angka 300.000 sebulan nampaknya ya fine-fine aja lah gitu, mudah untuk kita keluarkan. Tapi bukan tentang itu teman-teman. Tapi tentang bagaimana ketulusan, ketundukan kita, keridhaan kita diatur oleh Sang Pencipta kita untuk berkurban. Maka malam hari ini, kenapa tema kita kurban hati? Karena fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini, bahwa ketika kita berbicara tentang kurban, berbicara kan tentang flexing, berbicara tentang gaya, berbicara tentang bangga, betul ya? Kayaknya aduh nggak keren atau masa trainer cuma kambing, guys, gitu. Masa dosen nggak kurbanan gitu, masa pengusaha cuma kambing gitu kan. Semua itu akhirnya menjadi sebuah fenomena yang terjadi hari ini. Gitu. Nah, termasuk juga malam hari ini kan. Boleh dibantu Mas Wandra? Oke. Itulah Ya. tentang hati, gitu, tentang hati. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kita belajar dari siapa tentang hati ini? Tentang seseorang yang namanya selalu disebut. Coba, kalau nama Mas Wandra disebut sama Pak Presiden, berarti Mas Wandra itu penting nggak sih di hadapan Pak Presiden? Ya, berarti Ya. punya nilai gitu kan. Cuma saya nggak mau dipanggil Presiden, saya nggak mau. Karena nama saya Asep, gitu. Saya nggak mau disebut Presiden. Apalagi dipanggil Jokowi, nggak mau saya dipanggil Jokowi. Nama saya Asep, dari kecil Asep. Nggak mau saya berubah. Kan, gitu. Ketika nama kita disebut, itu menunjukkan nama kita itu spesial di orang tersebut. Siapa yang namanya disebut? Allah SWT berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan bersolawat. Dan dari sekian banyak salawat, Mas Wanda dan teman-teman semuanya, ternyata ada satu salawat yang begitu paling, sampai Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan salawat ini adalah salawat yang paling sempurna. Salawat apa itu? Salawat yang dibaca saat tasyahud. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammadin. Di sebagian ulama boleh menambahkan dengan sayyidina. Nggak usah berantem lah, gitu kan. Sebagian ulama membolehkan itu, bahkan menganjurkan. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, Mas Wandra, nabi pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Ada nggak sholawat Nabi Adam? Menunjukkan apa coba? Menunjukkan dua nama ini, ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu punya nilai yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa mengurangi keagungan dan kehormatan para nabi dan rasul yang lainnya. Tapi dua nabi ini nggak mungkin kan gitu. Allah menetapkan dua nama ini ada dalam setiap sholat kita. Betul kan? Coba Anda kan ketika tasyahud pasti membaca sholawat ini gitu. Pasti baca tuh. Ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain digabung dulu. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti dua nama ini spesial, dua nabi ini. Spesialnya di mana coba? Spesialnya di mana? Kalau kita
mengukur spesialnya Kangjeng Nabi Muhammad, oh itu udah banyak bahasannya. Sudah sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, kebayang nggak, saya juga belum lama ya Mas Onda kemudian mikir, iya juga ya gitu. Kenapa ya di sholat itu adanya sholawat Ibrahimiyah gitu. Bukan Adamiyah gitu kan. Bukan yang paling dekat misalkan Nabi Isa gitu kan. Bukan gitu. Tapi Nabi Ibrahim gitu. Nabi Muhammad, Nabi kita dan Nabi Ibrahim gitu. Ternyata setelah ditanyakan, digali, diteliti, iya betul juga. Dua nabi ini menjadi teladan bagi kita dalam satu tentunya fisik, ibadah fisik, yang kedua adalah ibadah hatinya. Kenapa? Karena teman-teman semuanya tipe keluarga itu hanya 4. Keluarga itu 4. Yang pertama adalah tipe, ada yang tahu? Yang pertama itu adalah tipe keluarga Abu Lahab. Dua-duanya kompak untuk apa? Menghalang-halangi agama Allah. Sampai keluar surah tentang Al-Lahab. Baik itu suami dan istrinya saat itu kompak. Keluarga yang kedua, kompak bermaksiat berarti kan. Keluarga yang kedua adalah keluarga yang suaminya maksiat, istrinya taat. Keluarga Firaun. Bahkan Ibunda Asiyah, istrinya Firaun itu menjadi salah satu wanita yang menjadi penghulu wanita di surga selain Ibunda Khadijah. Saking luar biasanya. Jadi kalau begitu para istri penting nggak sih punya suami soleh? Penting nggak? Halo, para istri penting nggak punya suami soleh? Buktinya apa? Ini suaminya Fir'aun pun Anda bisa masuk surga gitu loh. Itu keluarga yang kedua. Keluarga yang ketiga, ini keluarga Nabi Nuh. Suaminya, ayahnya di surga, anak dan istrinya membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipe yang keempat itu adalah tipe keluarga yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang tadi, salawat Ibrahimiyah yang dianjurkan, yaitu tipe Nabi, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya? Ternyata dari 4 tipe keluarga ini, 1 kompak dalam maksiat, yang kedua suaminya maksiat, istrinya taat, yang ketiga suaminya taat, istrinya maksiat, yang keempat itu suami, istri, anak semuanya kompak. Semuanya kompak. Makanya Allah abadikan 2 keluarga ini menjadi keluarga yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang Nabi Ibrahim itu kan disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim itu ada keturunan dari Nabi Isa, Bani Israel, ada dari yang kemudian kita pahami bahwa Ishak, Yakub dan seterusnya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Sampai kemudian Nabi Ibrahim ini, keluarga Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam surah As-Saffat. Allah SWT berfirman, "Wa tarokna 'alaihi fil akhirin." Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Jadi nggak sembarangan, keluarga Nabi Ibrahim ini. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang ini menjadi teladan juga buat kita. Apa itu? Coba, ini sudahlah Nabi diberikan gelar Abul Anbiya, ayahnya para Nabi. Tentu Nabi itu dijamin masuk surga, tapi tetap bermohon untuk pingin masuk surga.
pingin bisa masuk surga. Apa doanya? Waj'alni min warathati jannatin na'im, kata Ibrahim. Jadi luar biasa loh. Pertanyaannya, kita setiap hari minta surga nggak sama Allah? Gitu. Nabi Ibrahim aja selalu minta sama Allah, padahal itu Nabi gitu. Kita boro-boro Nabi kan itu. Hafal juz 30 aja beratnya nggak ketulungan. Gitu. Baca surah Al-Kafirun nggak beres-beres, kapan lakum dinukum waliyadinnya. Aduh, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar tentang apa sih dari keluarga Ibrahim? Yang ini menjadi bahasan penting kita dalam malam hari ini. Ya tentang hati. Hati yang apa? Saya simpulkan dengan satu kalimat adalah hati yang sabar. Nah, mungkin Kang Wandra annotation-nya boleh ini kali di apa? Dihapus atau dinonaktifkan biar tidak mengganggu yang lain. Mungkin ibunya yang buka, anaknya yang nyoret-nyoret gitu kan. Kan mungkin ibu-ibunya yang iseng nyoret-nyoret ini. Oke, tentang apa? Tentang sabar gitu. Tentang sabar. Sabar dalam apa? Mari kita lihat kisahnya. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim itu adalah mengajarkan kita sabar dalam berdoa. Sabar dalam berdoa. Dan sabar menunggu jawaban dari doa itu. Terus saja berdoa. Sama, saya juga ketika ikut Tempa. Tahun berapa saya ikut Tempa itu? 2018 kalau nggak salah. Oh itu Mas Wandra. Itu sampai keluar modul itu lama. Aduh ya Allah. Jadi teman-teman di Tempa itu ada satu program mentoring beberapa bulan. Sekarang udah mulai lebih pendek sebenarnya. Dulu hampir 3 bulan kalau tidak salah ya. Oh kita itu dilatih bagaimana membuat modul yang rapi. Kemudian bagaimana mengelola bisnis training. Kemudian bagaimana membuat modul itu menjadi benar-benar running gitu, sampai launching. Oh itu nggak mudah itu. Kalau bahasa saya itu benar-benar itu di stressingnya itu wah gitu. Menguras energi, dan itu perlu kesabaran gitu. Dan saya merasakan ini mentor saya sabar banget ya dampingin saya gitu ya. Oh lama itu. Sampai Mas Wanda, saya tuh mau launching, seminggu sebelum launching saya belum ketemu modul saya apa gitu kan. Aduh ya Rabbi. Jadi Kang Hari Firmansyah itu salah satu mentor saya, sabar gitu kan, sabar banget. Sampai ketemulah kemudian modul yang begitu pecah telur gitu. Itu kan sabar. Sabar. Nah, sama dalam berdoa juga begitu. Kan sering ada bilang, ya Allah, Ustaz, saya itu udah berdoa bertahun-tahun. Baru berapa lama? Sabar. Mari kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim. Semua kita, teman-teman semuanya, ketika menikah, yang pertama kali kita dambakan apa sih? Mas Wanda, ketika pertama kali nikah, apa yang didambakan? Setelah menikah, apa yang diinginkan? Mobil. Rumah. Enggak, betul Pak Gusman. Anak, buah hati. Makanya kemudian semua pernikahan itu harusnya salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Kan seyogianya begitu. Dan naik haji, Masya Allah. Kalau saya pertama kali nikah, ya Allah berikan hamba keturunan. Lalu kemudian naik haji, kemudian rumah, kemudian kendaraan gitu kan. Dari semua pernikahan itu kan yang pertama kali diharapkan salah satunya adalah buah hati. Dan Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Ibunda Sarah, itu bertahun-tahun belum diberikan karunia anak. Dan Nabi Ibrahim tetap bersabar. Sabar dalam apa coba? Sabar dalam berdoa. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang saleh. Jadi kalau kita
punya target, minta sama Allah, sabar berdoanya. Jadi bukan hanya sabar menunggu buah hati ya, sabar berdoa. Maksudnya apa? Tetaplah berdoa, minta sama Allah. Karena ketika kita hilang kenikmatan dalam berdoa, itu yang seperti digambarkan oleh Umar bin Khattab. Kata beliau, aku ini tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku dikabulkan atau tidak. Umar itu nggak khawatir itu. Yang aku khawatirkan, kata Umar itu, ketika aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Dan Nabi Ibrahim terus berdoa dengan doa yang begitu indah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Pertanyaannya, berapa lama Ibrahim berdoa sama Allah? Puluhan tahun. Saya tuh punya kakak kelas, Kang Mandra. Saya ketika kuliah, beliau sudah menikah. Bahkan beliau punya rental komputer. Nah, itu kan kalau di kampus itu salah satu bisnis yang favorit itu kan rental komputer, kan, ngeprint dan sebagainya. Saya masuk kampus, beliau sudah nikah dan sudah punya rental. Saya tidak tahu nikah sudah berapa lama. Saya nggak berani tanya juga. Karena belum kenal dulu kan. Setelah kenal, 4 tahun kemudian saya menikah. Beliau masih belum punya keturunan. Setahun kemudian saya punya anak pertama. Udah berarti 5 tahun ya. Beliau belum punya keturunan. Tapi saya melihat, merasakan, dan mengamati. Beliau itu nggak pernah merasa gimana gitu. Ngeluh atau apa. Hidupnya itu tenang, adem, ayam gitu Mas Anda, ya Allah. Nggak. Kan kalau kita dikit-dikit curhat gitu kan. Saya punya anak yang kedua. 5 tahun kemudian, beliau belum punya anak. Sudah 10 tahun. Terbayang nggak? Coba teman-teman, ketika kita menikah, 10 tahun pernikahan belum punya anak. Itu uang yang banyak pun nggak berarti. Rumah yang besar pun hilang rasa gitu ya. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Buah hati. Nah, Ibrahim juga begitu. Mohon tuh sama Allah. Nah, kembali ke teman saya, kakak kelas saya itu, di tahun yang ke-11 Mas Pandra. Beliau dikaruniai anak pertama perempuan. Coba kira-kira. Senang banget atau senang pisan? Masya Allah, senang banget. Kapan diberikannya Ibrahim buah hati? Dilanjutkan ayatnya, di ayat yang ke-110, ayat ke-101, Allah SWT mengabarkan fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kemudian kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang lembut, yang sabar. Itu yang pertama. Dan Nabi Ibrahim sabar sebagaimana Bunda Sarah juga sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran apa yang harus kita pelajari dari ayahanda Ibrahim ini alaihissalam adalah kesabaran beliau dalam beramal solih. Apa amal solih yang beliau lakukan? Adalah ikhtiar. Ikhtiar. Jadi kalau kita punya target, selain berdoa, kita diminta ikhtiar. Biar apa? Jadi amal solih ikhtiar itu. Kalau kita bekerja, bukan hanya kita berharap, bermohon kepada Allah dimudahkan rizki, tapi kita berikhtiar dengan cara apa? Dengan bekerja. Sama seperti kita sakit, sabar berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah sabar berobat. Nah, sabar berobat. Jadi kesabaran di dalam hatinya itu tidak membuat dia menjadi pasrah. Pasrah apa ya namanya itu? Nyerah. Tapi dia tetap melakukan sesuatu.
Makanya kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi. Gitu. Kenapa? Karena setelah puluhan tahun menikah dengan Sarah nggak diberikan keturunan, dalam tanda petik ya, divonis mandul. Gitu. Akhirnya menikah. Ibunda Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Gitu. Pembantunya, salah satu pembantunya Fir'aun. Gitu. Tetapi ada satu kisah yang begitu agung setelah Nabi Ibrahim itu menikahi Ibunda Hajar. Apa itu? Datang sekelompok laki-laki ke rumahnya Ibrahim. Jadi datang tuh tamu menjumpai Nabi Ibrahim saat itu. Maka Nabi Ibrahim menjamu tamu itu. Kenapa? Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, memuliakan tamu itu betul agung. Dan Nabi Ibrahim, gitu kan, sebelum Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang memuliakan tamu, Nabi Ibrahim melakukan itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dimuliakan, disembelihkan kambing gitu kan. Di pokoknya dijamu semaksimal mungkin. Luar biasa. Dan ternyata apa yang terjadi? Teman-teman, ternyata sekelompok laki-laki yang datang kepada Ibrahim itu bukan sembarangan laki-laki. Mereka itu adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan dua kabar. Kabar pertama adalah kabar gembira akan datangnya anak yang tadi di surah As-Saffat ayat 101. Kamu akan punya anak laki-laki. Yang kedua adalah memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah melaknat kaum Nabi Lut yang akan dimusnahkan, diazab. Jadi dikabarkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi teman-teman, jawaban atas setiap doa-doa kita itu Allah ingin melihat aja gitu. Kan gini, mudah nggak sih bagi Allah untuk mengabulkan doa kita sekarang juga? Bisa nggak? Kan bisa kan? Ya kan? Coba, kita punya mimpi apa? Mau berangkat haji. Bagi Allah bisa nggak memberangkatkan kita haji tahun ini? Bisa nggak? Bisa. Gitu. Bagi Allah kan gampang. Tinggal membukakan hati seorang pengusaha yang solih, kemudian memberikan kepada kita tiket visa umroh furoda. Gitu. Semahal apapun bisa dibeli sama Allah, gitu kan? Terbayar oleh Allah melalui tangan pengusaha itu, dibukakan hatinya, beli, kasih. Gitu. Ada salah satu guru saya, Kang Wandra, ini masih dirahasiakan. Kenapa? Karena visanya belum keluar. Gitu. Ini kalau hari ini keluar visanya, berarti besok langsung siap-siap berangkat. Coba. Nggak ada, kalau kata Sunda, tegugur, teangin gitu. Tiba-tiba aja ada travel yang bilang ke beliau, Ustaz, sudah haji belum? Belum. Tahun ini berangkat ya? Ah, benar. Iya nih. Disiapin Mas Wanda. Tegugur, teangin. Ya Allah, itu orang baik itu banyak ya. Dan itu yang diberikan oleh Ibrahim. Pokoknya ketika ada tamu, dia tugasnya adalah melayani tamu. Kalau ada makanan, dimasakin masakannya, dijamu sebaik mungkin. Setelah itu apa? Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua. Makanya kemudian jangan hanya selesai di doa, tapi barengi dengan amal soleh. Amal soleh. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim diberikan kabar bi ghulamin halim, dengan anak yang sabar tadi itu, ingat Allah akan menguji kesabaran kita dalam bentuk pengorbanan. Dan itu ibadah hati lagi. Kenapa? Karena teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim memiliki buah hati, ujian pertamanya apa? Ujian pertamanya adalah Allah meminta Ibrahim dari Palestina, Baitul Maqdis, untuk mengantarkan, dalam tanda petik ya, menghijrahkan gitu kan, anak yang baru lahir tadi itu, yang masih muda belia itu, yang baru beberapa tahun itu, bersama istrinya Bunda Hajar, untuk dikirim ke Makkah yang saat itu masih tandus, belum ada penghuninya. Kebayang kan? Suami model apa? Gitu, kalau bahasa kita. Baru usia anak kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sudah dikirim ke satu tempat antah berantah yang tidak ada penduduknya, masih kosong gitu ya.
Kebayang nggak? Coba kira-kira apa respon istri kita? Mas Wanda, misalkan tiba-tiba Anda itu baru lahiran, istrinya beberapa tahun kemudian, 5 tahun lagi lucu-lucunya, 6 tahun lagi lucu-lucunya, Anda bilang sama istri Kang Wandra itu, Dek, kita berangkat. Mana? Ke daerah Kalimantan. Kebetulan nanti akan ada ibu kota baru di sana. Nah, Adek tinggal di sini, hutan. Belantara. Nggak ada penduduknya saat itu. Kira-kira apa yang akan dikomentari oleh istrinya Mas Wandra, istri kita misalkan. Mas tega amat sih gitu kan, begitu. Mas tuh mikir nggak sih gitu kan. Dan itu betul. Sampai Bunda Hajar itu ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil itu di tanah Makkah yang tandus itu, sampai Ibunda Hajar mengatakan, ya Ibrahim, apakah ini Allah yang memerintahkan? 2 kali disapa Ibrahim, 2 kali disapa, 3 kali ketika ditanya, apakah ini Allah yang memerintahkan? Barulah kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah memerintahkan ini. Ini ayatnya. Apa jawaban Bunda Hajar? Kalau begitu silahkan pergi. Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Apalagi kalau bukan itu kesabaran dalam berkorban dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian beberapa saat kemudian Ibrahim pun pulang. Balik ke Mekah. Di saat Ismail sudah berusia hampir 7 tahun. Kurang lebih dalam riwayat ada yang mengatakan 10, 12. Tapi saat itu sudah bisa membantu Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, mengisahkan dalam surah As-Saffat yang lanjutan ayat yang tadi itu ya, di ayat yang ke-102-nya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah sa'ya, sudah punya kemampuan, sudah bisa berikhtiar. Makanya sa'i itu adalah ikhtiar, usaha. Jadi sudah bisa berusaha, bekerja, membantu ayahnya Ibrahim. Ismail itu. Qala, kemudian Ibrahim berkata kepada anaknya itu, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Lihat nih Mas Wanda dan teman-teman kalimatnya. Fanzur. Kalau bahasa kita, gimana menurut kamu? Mas Wanda punya anak yang masih kecil nggak sih, Mas Wanda? Punya Ustaz, umur 5 tahun. Nah, 5 tahun. 5 tahun udah bisa diajak ngobrol belum sih? Udah kan? Ya bisa, udah bisa lah. Tapi belum mumayyiz kan gitu. Taruhlah misalkan Ya. 7 tahun lah. Sudah mulai kelas 1 SD. Lalu Mas Wanda bilang ke namanya siapa Mas Wanda? Putranya? Khalid. Ya. Nah, malam-malam tuh mau tidur gitu. Nah, ayah itu tadi malam bermimpi. Diminta Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza taro itu maksudnya begini. Menurut kamu gimana? Gitu. Menurut kamu gimana? Kan kalau usia 7 tahun, 8 tahun udah mulai bisa diajak ngobrol kan gitu. Menurut kamu gimana? Kira-kira anak kita kalau usia 7 tahun, 8 tahun digituin, jawabannya apa? Kalau anak muda sekarang, bapak aja duluan kan gitu kan. Kan begitu. Bapak aja duluan kan gitu. Kenapa harus aku? Tapi lihat tuh, jawabannya Ismail. Qala ya abati, duhai ayah. If'al, coba. Lakukan saja. Ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepada. Jadi nggak mikir panjang, nggak mikir macam-macam, hatinya sudah langsung menerima. Lakukan aja ayah. Kenapa? Karena yang menjawab itu bukan logikanya Ismail, tapi hatinya Ismail. Kalau logika yang bermain di situ akan balik-balik.
Membalikkan, kok perintahnya sadis ya? Begitu kan itu. Itu kalau logika kan begitu. Kenapa nggak ayah aja? Kenapa nggak lain yang lain lah? Emang wah pasti macam-macam tuh logika itu berkeluar. Kenapa? Karena yang menjawab bukan iman, tapi logika. Tapi Ismail menjawabnya dengan imannya, dengan hatinya. Apa jawaban Ismail? Wahai ayah, if'al ma tu'maru. Lakukan saja wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita termasuk, doakan aku ya ayah, termasuk orang-orang yang sabar. Maka kalau begitu teman-teman sekalian, bagi Ibrahim, Ismail itu bukan hanya buah hati, harapan, tapi itu adalah cinta sepenuh hati. Kebayang puluhan tahun gak punya anak, menikah lagi, baru punya anak. Coba gimana penantian puluhan tahun itu dijawab oleh Allah, seketika beberapa saat kemudian diminta disembelih. Kalau bukan karena hati yang lapang menerima perintah Allah, kalau bukan karena iman yang tulus untuk menerima perintah Allah, nggak mungkin itu bisa diamalkan. Maka pertanyaannya, siap nggak kita mengorbankan Ismail dalam hidup kita? Kan sebenarnya Nabi Ibrahim dan Ismail itu nggak tahu kalau dia akan diganti itu Ismail itu dengan kambing. Gitu. Domba nggak tahu. Tugasnya itu apa? Sembelih. Tunduk sama aku. Kalau bahasa kita kan begitu. Lakukan saja. Nanti gimana kalau benar-benar mati? Nggak usah dikhawatirkan. Lakuin aja. Nanti gimana kalau begini? Lakuin aja. Gimana kalau nggak bisa punya rumah? Kalau nggak pakai riba? Lakuin aja. Jangan pakai riba. Nanti gimana kalau nggak pakai suap? Tendernya kan nggak dapat. Lakuin aja. Nggak usah pakai suap. Itu urusan aku nanti. Itulah pengorbanan. Ismail kita dalam hidup kita hari ini berwujud dalam bentuk apa? Dalam bentuk jabatan, dalam bentuk bisnis, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk harta, dalam bentuk keluarga. Dan pada saatnya nanti kita akan dihadapkan pada pilihan teman-teman. Mau memilih Allah ataukah memilih yang kita cintai itu. Mungkin hari ini kita biasa-biasa aja karena belum ada opsi ke situ. Coba kalau kita berada pada titik nadir di mana kita harus memilih. Ada seorang akhwat perempuan, teman-teman semuanya. Saat itu saya ngisi di Masjid Baitul Ihsan di Jakarta. Ada seorang akhwat setelah kajian bertanya, Ustadz mau curhat, boleh. Tapi bukan tentang jodoh kan? Karena khawatir kalau tentang jodoh nanti minta pertanggungjawaban ke saya kan. Bukan Ustaz, tapi tentang pekerjaan saya. Oke. Apa pekerjaannya, Mbak? Saya sebagai kerja di sebuah perusahaan kontraktor nasional. Oke. Gaji saya alhamdulillah 2 digit. Wah, udah 2 digit. Masih muda. Saya sekarang bekerja bagian project manager. Wih, saya bilang keren, masih muda project manager, gajinya 2 digit. Terus apa yang Anda, hati saya kok nggak tenang Ustaz, resah, nggak nyaman. Saya bilang, apa yang membuat Anda resah? Padahal gaji Anda besar. Coba ya teman-teman ya, makanya penghasilan besar, gaji besar itu tidak jadi jaminan hatinya tenang, ya kan? Apa yang membuat Anda nggak tenang? Iya Ustaz, pekerjaan saya itu Ustaz. Loh, maksudnya? Iya Ustaz, jadi kalau saya di kantor itu selalu diminta oleh pimpinan saya untuk bikin laporan fiktif. Tahu lah ya, laporan fiktif. Di markup lah, macam-macam lah, pokoknya fiktif aja. Terus masalahnya apa? Ustadz, bukankah membuat laporan fiktif itu sama dengan bohong, kan? Coba perhatikan pertanyaan. Sama dengan bohong, kan? Berarti dia tahu kalau itu bohong. Oh iya, sebenarnya itu bohong. Termasuk dusta. Terus Ustaz, kalau bohong dosa kan Ustaz? Berarti dia tahu juga kalau bohong itu dosa. Tapi tetap dilakukan. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dia bilang, loh gampang Mbak, saya bilang itu. Besok bilang sama bos Anda, Pak mulai hari ini saya nggak mau bikin laporan fiktif. Selesai, karena pekerjaan yang lain halal. Gitu.
Pekerjaan itu saja yang nggak boleh. Ya sudah, minta aja. Jangan mau kalau diminta bikin laporan fiktif. Apa jawaban dia? Ustaz, bisa nggak dosanya ditanggung sama bos saya? Loh, saya bilang nggak bisa lah. Gitu. Kenapa gitu? Ya kan dia yang nyuruh, Ustaz. Loh, dia dosa karena nyuruh berbohong. Anda juga dosa, mau disuruh bohong. Apa jawaban dia? Ada pilihan lain nggak, Ustaz? Gitu. Begitu kita itu. Kalau menerima perintah itu bukan dengan hati, tapi dengan logika. Ada pilihan lain nggak, Ustaz? Saya bilang, ada. Dia sumringah tuh Mas Wandra. Apa itu, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Apa jawaban saya? Besok datang ke bos Anda lalu bilang, bos, mulai hari ini saya resign. Apa jawabannya? Ustaz, tahu nggak, Ustaz, cari kerja kan susah. Tuh, coba kan itu. Itu kan pakai logika, bukan pakai hati, bukan pakai iman. Maka berkurban pun begitu. Ketika Allah memerintahkan kita berkurban, maka cinta itu mewajibkan kita taat setiap saat dengan sempurna. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi itulah bagian dari cinta, dari hati kita, kesabaran kita untuk taat. Maka berkurban, teman-teman, mumpung sebentar lagi ada waktu kita memperbaiki hati kita, meluruskan niatan kita, menundukkan hati kita, bahwa kita berkurban itu bukan gaya-gayaan, bukan malu-maluan gitu loh. Bukan itu, tapi semata-mata ini perintah Allah, semata-mata ingin kita dicintai sama Allah. Ada pengorbanan dari harta kita. Makanya ayat yang masyhurnya itu adalah inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ya haji, penghasilan, Mas Wanda dipanggil sini, panggil sana, panggil sini, panggil sana. Tapi nggak panggil saya gitu. Itu kan terlalu. Nikmat banyak. Ketika nikmat itu Allah berikan sama kita, apa perintah dari Allah? Fasalli. Salat. Li rabbika wanhar. Dan berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi, ketika kita berkurban, itu karena Allah ngasih kita nikmat, lalu kita bersyukur atas nikmat itu dengan menyembelih kurban. Inna syani'aka wal abtar. Dan sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus nikmatnya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, yuk berkurban. Tapi hati-hati, berkurbannya bukan sekedar membeli, sembelih, selesai. Enggak. Hati kita di mana? Apakah betul kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Allah? Makanya Nabi SAW mengajarkan tidak ada satu amal anak Adam, Bani Adam yang dilakukan pada hari raya kurban yang lebih Allah cintai kecuali kurban. Berkurban. Di dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia menghampiri tempat salat kami, yaitu Masjidil Nabawi. Maka teman-teman semuanya, mudah-mudahan sabar dalam berdoa, sabar dalam beramal sholih, sabar dalam berkorban ketika Allah perintahkan kita untuk berkorban. Maka mudah-mudahan kita bisa belajar lebih dalam lagi dari keluarga Ibrahim. Kurban bukan sekedar ibadah fisik dan materi, tetapi bagaimana ibadah hatinya pun terjaga, menguatkan makna kesabaran yang sebenarnya berjuang dan berkorban dalam ketaatan sempurna kepada hukum-hukum Allah, agama Allah, syariat Allah. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi kepada Mas Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustadz Asep atas pencerahan yang luar biasa. Ya mungkin kisahnya kita udah sering dengar, tapi memaknainya itu saya kira hari ini momen kita nge-charge kembali ya, memaknai kembali arti dari pengorbanan itu sendiri. Dan yang powerful adalah bagaimana di awal tuh udah langsung kita diajak diskusi oleh Ustadz Asep, ibadah hati dan ibadah fisik gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita udah potang-panting ibadah fisiknya, tapi hatinya itu belum seutuhnya gitu ya untuk Allah. Nah ini mungkin jadi
jadi momen kita gitu ya untuk melatih ibadah hati kita gitu ya, dalam segala ibadah kita. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita betul-betul tuntaskan diskusi kita di malam hari ini, adakah di antara teman-teman yang ingin melanjutkan diskusinya dengan bertanya? Boleh di kolom chat private ke saya juga boleh gitu ya. Langsung open mic juga sangat diperkenankan. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh enggak ya. Kalau gitu mah enggak niat ya ngitungnya ya. Oke. Adakah teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut gitu ya terkait dengan kurban hati ini? Wah ya. Masya Allah. Oke. Oke. Kita tunggu. Jangan dipaksa Mas Wandra. Oke. Wah, siap. Ini ya ada di kolom chat tapi private ke saya nanti ya, Ustadz ya. Ya. Oke, kita tunggu dulu. Ada beberapa nih yang sepertinya sudah mulai mengawali gitu ya, mengawali pertanyaannya, tapi sepertinya belum tuntas gitu pertanyaannya. Jadi kita tunggu dulu nih sampai tuntas. Oke, yang lain silakan teman-teman semuanya menuliskan di kolom chat ya. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai, tidak harus bertanya terkait dengan hukum kurbannya ya, mungkin itu banyak akses ya untuk mengakses di sana, tapi yang lebih menarik ini adalah bagaimana kemudian kita mampu menata hatinya ya, bagaimana kemudian ibadah kita itu betul-betul sejalan dengan ibadah hatinya. Nah seperti itu mungkin yang akan jauh lebih menarik. Oke, ini tadi dari Mas Chandra Kun tadi ya sudah muncul. Bagaimana kalau ada statement hijrah hati dulu baru hijrah fisik? Ya, hijrah hati dulu mungkin dia hijrah hatinya gitu ya, kemudian baru nanti implementasi fisiknya begitu. Saya kira-kira seperti apa tuh, Ustaz? Baik, makasih. Dua-duanya harus berbarengan. Sama seperti kita sholat, gitu kan. Cukup nggak sholat dengan niat sholat? Kan nggak cukup. Gitu. Tetap kemudian kita diwajibkan untuk fisiknya segera berwudu lalu kemudian bertakbiratul ihram. Jadi tidak cukup ketika kita mengatakan statement yang penting hijrah hati. Ya iya betul gitu kan. Diawali dari situ, tapi jangan berhenti di situ gitu. Ya hijrah fisiknya juga harus dilakukan karena itu kewajiban sebagaimana sholat. Nggak cukup kan yang penting niat, kan sudah dicatat sama Allah. Niat yang baik itu adalah kebaikan. Ya betul gitu. Tapi ketika tidak tuntas kewajiban fisiknya, nggak bernilai juga gitu di sisi Allah. Tapi ketika kita berhijrah fisik, tidak dibarengi dengan hijrah hati, hijrah fisiknya juga tidak bernilai di sisi Allah. Contoh misalkan, kita sudah berhijrah secara fisik. Misalkan yang awalnya tidak berhijab, sudah berhijab. Yang awalnya nggak ke masjid, sekarang sudah rajin ke masjid. Tapi di dalam hatinya ada iri, dengki sama orang. Itu kan dua hal yang berbeda yang saling bertolak belakang. Maka kemudian dua-duanya harus beriringan, nggak bisa salah satu saja. Sebagaimana misalkan, kan ada yang kalau dalam ketaatan itu, Allah itu kan memberikan berbagai macam kemudahan dalam ketaatan. Maksudnya dalam melakukan amal saleh. Contoh misalkan, kalau Mas Wandra, kita tidak bisa sholat dengan sempurna berdiri, maka Allah berikan keringanan semampunya. Manis tatoa. Dengan apa? Duduk. Kan ada tuh yang punten, mohon maaf ya, apakah karena usia, karena sakit, karena berat badan, kan ada tuh nggak bisa berdiri itu, duduk. Sah, sholat sah. Yang penting dia lakukan syarat dan rukunnya, lalu kemudian hatinya ditata dari awal. Tetapi dalam rangka meninggalkan maksiat berhijrah, Allah itu nggak bilang manis tatoa, itu nggak ada. Misalkan larangan mencuri misalkan. Tidak bilang misalkan nggak apa-apa kalau kemarin nggak bisa kalau kemarin mencurinya 1 miliar ya sekarang minimal miliarnya mencurinya 100 juta gitu loh. Nggak ada. Kalau urusan maksiat harus langsung ditinggalkan, itulah hijrah. Makanya kemudian ketika kita berhijrah, betul hatinya harus hijrah lebih dulu. Dibarengi dengan fisiknya.
Tapi kan dulu-duluan itu bukan sekarang hijrah hati ya, nanti 2 tahun lagi hijrah fisik gitu kan. Enggak gitu juga gitu. Nanti gimana kalau besok keburu meninggal? Apa jaminannya kita masih hidup? Segeralah. Kalau sekarang ya Allah, ikhlaskan hati hamba. Saya ingin berhijrah ya Allah. Langsung hijrah. Apa yang bisa dilakukan dengan hijrah itu? Apakah melakukan ketaatan ataukah meninggalkan kemaksiatan yang kita masih lakukan di masa lalu? Itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah ya. Jadi emang ya mungkin tapi langsung juga disambut dengan hijrah fisiknya begitu ya. Betul. Karena itu sejalan gitu ya. Membuktikan. Jadi kadang begitu tuh Ustaz. Jadi ada yang yang penting sayanya beriman gitu ya. Sayanya yakin gitu. Tapi kalau tidak diiringi dengan ibadahnya juga kan sepertinya tidak sempurna juga gitu. Bagaimana kemudian kita kayak ini mengaku Mas Wanda, beriman. misalkan ada muslimah yang penting kan hijabin hati gitu kan. Iya. Iya, hati harus Hijabin dihijab, hati. tapi fisiknya juga harus dihijab kan begitu. Betul, setuju. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Tapi tentu banyak jawaban-jawaban yang lebih kaya lagi nantinya. Jadi tidak hanya selesai di forum ini, tapi juga dicari di forum-forum kajian yang ya. Oke, ini agak sedikit dengan hukum nih Ustaz. Ya, ada yang kemudian bertanya. Ada orang nih punya hutang ke saya, dia berkurban. Nah, kiranya ya idealnya tepatnya itu dia bayar hutang dulu atau berkurban sih Ustaz? Ya baik, makasih. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Kenapa? Karena kita harus tahu kaidah aulawiyat, kaidah keutamaan. Mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan. Gitu. Skala prioritas. Prioritas bagi seorang muslim itu adalah wajib. Setelah itu baru yang sunnah, baru yang mubah. Jangan dibalik, mubah dulu, baru sunnah, lalu wajib. Bukan, wajib dulu tuntaskan. Maka kalau kita punya hutang, bayar dulu hutang. Kecuali kalau punten misalkan kan ada hutang itu yang panjang, gitu, ada yang jatuh tempo kan begitu ya. Ya kalau misalkan hutangnya memang kita sudah anggarkan dan memang itu hutang yang secara sebab akibat yang memang belum saatnya bayar hutang gitu kan. Dan kita insya Allah masih punya kemampuan untuk bayar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda punya hutang yang sudah lama nggak dibayar dan ketika ditagih jawabnya apa? Afwan, belum punya uang gitu kan. Ada manajemen afwan gitu kan. Gitu kan. Punten afwan Ustaz gitu kan, ini lagi banyak kebutuhan bla bla bla, tiba-tiba beli hewan kurban, Anda zolim gitu loh. Anda menzolimi orang yang telah memberi Anda kemudahan dalam berhutang. Sementara ketika Anda diberikan hutang lalu kemudian punya kewajiban membayar, Anda menunda-nunda. Dosa itu. Bahkan bisa jadi kurbannya pun tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena kita zolim sama orang lain. Kan ada ya orang itu sebenarnya nggak berani nagih itu bukan karena nggak perlu uang gitu, tapi nggak enak gitu, nggak enak nagih gitu. Siapa sih nggak perlu uang gitu. Gitu. Saya kadang suka ini juga ya sama orang yang punya hutang, ya Allah. Sebenarnya saya juga perlu uang gitu kan. Dia malah beli kurban kan begitu kan. Coba betapa terzoliminya diri kita itu. Dan kebayang Anda telah menzolimi orang tersebut. Jadi bayar hutang dulu. Allah. Oke, syukran Ustaz ya. Oke, baik sih. Mudah-mudahan ini tapi poinnya adalah bukan kemudian mencari-cari wah siapa nih yang berhutang ke saya kemudian dipantau kira-kira dia berkurban itu atau tidak. tajasus namanya. Tapi poinnya malah mungkin ke kita gitu ya yang mungkin punya tanggung jawab gitu ya. Poinnya adalah bagaimana sesegera mungkin menuntaskan hutangnya supaya ibadah kurbannya jadi lebih plong begitu Ustaz ya. Mungkin ini berkaca ke kita dulu nih teman-teman ya. Oke, baik, syukuran. Kemudian kita lanjut nih teman-teman. Ikutnya ya. Izin bertanya bagaimana supaya niat di hati terjaga senantiasa karena Allah Ustaz.
harus selalu, kalau bahasanya Mas Indra, masih ingat nggak Mas Wandra? Ketika kita ngisi training itu harus ingat 3 hal. Yang pertama kalibrasi. Itu masih ingat tuh saya. Oke. Nah, sama dalam ibadah juga begitu, perlu dikalibrasi. Jadi menjaga niat itu bukan hanya di takbir awal, tapi dari awal sampai akhir. Kalau para ulama itu mengajarkan kalau kita sholat itu betul diniatkan, ya Allah saya mau sholat semata-mata karena Engkau. Itu dari awal tuh. Allahu Akbar. Terima takbir hamba ya Allah. Lalu kemudian ketika mau baca suratul Fatihah itu di dalam hati kita berbisik juga, ya Allah, saya membaca suratul Fatihah, terima ya Allah surat ini. Terima bacaan Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di dalam hati terus gitu kan, meminta sama Allah terima bacaan Fatihah ini. Kenapa? Itu disebut dengan kalibrasi. Terus ingat, terus sadar diri. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali disebut dengan hudurul qalbi, menghadirkan hati. Karena hati itu kan disebut dengan qalbu karena bolak-balik gitu. Termasuk niat. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu minta sama Allah untuk diikhlaskan. Makanya orang yang ikhlas dengan orang yang dibantu Allah untuk ikhlas itu beda. Makanya ada kalimat mukhlisin dengan mukhlasin. Nah, orang yang dibantu sama Allah, dimudahkan urusannya sehingga dia ikhlas, itu disebut dengan mukhlasin. Mukhlasin. Maka selalu minta sama Allah. Makanya sebelum sholat itu kan ada ayat Quran yang oleh para ulama sering dibaca. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kan minta kepada Allah dilindungi tuh dari bisikan-bisikan syaitan. Yang kehadirannya juga kita minta perlindungan kepada Allah. Gitu ya. Itu. Nah, menyambung dengan yang Mbak Ika nih kan tentang menjaga pengorbanan agar tetap ikhlas. Ikhlas itu memang harus dipaksa gitu. Dipaksa, dikalibrasi agar mencong dikit balikin lagi, mencong dikit balikin lagi. Selalu minta ampun sama Allah. Makanya ketika sholat, selesai sholat, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta sama Allah. Dan yang ketiga, ikhlas itu insya Allah sangat tergantung dari ilmu. Maka perlu kita mencari ilmu, bukan hanya mencari ilmu tentang keduniawian, mencari ilmu tentang bagaimana biar closing gitu kan setiap kita bicara. Betul, itu penting. Tapi ada yang lebih penting, minta apa sama Allah? Minta diikhlaskan hati kita dalam beribadah. Gitu ya. Lalu kemudian ilmu. Gitu. Ilmu itu akan mendukung kita untuk bisa beribadah dengan ikhlas. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dan ini juga sejalan tadi ya dengan pertanyaannya Mbak Ika itu ya di yang berikutnya, bagaimana menjaga ikhlasan yang paripurna, betul, dikalibrasi, dimintai terus agar Allah jaga hatinya gitu ya. Ya, kadang pas kurban gini saat ujian hatinya itu adalah misal contoh gitu ya, kan kita ingin memberikan yang terbaik gitu, kemudian memilih hewan kurban yang terbaik gitu. Awalnya niatnya di awal itu betul-betul niat karena Allah ingin memberikan yang terbaik, pengorbanan terbaik gitu. Tapi pas nyampe di umpama di masjid lah gitu. Wah, tuh hewan kurban tuh ganteng benar gitu. Kemudian mulai orang nanya-nanya, "Wah, ini siapa nih yang punya?" gitu. Nah, mulai kesebut tuh nama kita, wah, mulai itu ujian hatinya kan gitu ya. Awalnya udah. Dan makanya setiap momen ada ujian, diuji lagi keikhlasannya, mulailah istighfar lagi, memohon lagi semoga Allah lagi ya. Jadi luar biasa. Kalibrasi, kata kuncinya tadi. Oke, baik. Kemudian Adi ada pertanyaan aja sebenarnya agak mirip juga, tapi mungkin ada pendekatan yang lain gitu Ustaz ya. Bagaimana untuk meyakini keputusan kita untuk berhijrah gitu Ustaz ya. Berhijrah, meninggalkan segala kemaksiatan, entah itu pekerjaan atau riba, apapun ini, untuk memilih jalan Allah yang sesungguhnya gitu. Ya kan hijrah itu pilihan. Hijrah itu pilihan. Sebagaimana kita sholat pun adalah itu pilihan kita. Mau sholat atau tidak. Mau nutup aurat atau tidak. Meninggalkan riba atau tidak. Nah ketika kita memilih
Kalau kita sudah tahu itu benar atau salah, ya kita langsung memilih yang benar. Gitu. Bukan istikharah, ya Allah saya pilih berzina atau menikah. Ya itu nggak perlu istikharah gitu. Minta petunjuk ya Allah. Bukan itu. Istikharah itu dalam sesuatu yang sama-sama mubah atau boleh gitu. Misalkan Mas Wanda mau menikah si A atau si B sih, atau dua-duanya ya. Nah, itu istikharah boleh. Ada kecenderungan tapi masih gampang. Tapi kalau sudah ada kecenderungan ke salah satu ya bukan begitu. Nah, minta sama Allah betul tadi yang tadi di awal. Selalu minta sama Allah hati kita dijaga. Jadi selalulah minta sama Allah. Sehingga ketika hati kita meleset sedikit gitu kan, ada yang betulin. Ada yang betulin. Allah. Oke, syukran Ustaz. Wah, ini malam ini tidak hanya mengkaji sejarah kurban ya, tapi juga paket komplit gitu teman-teman semuanya, ngomongin akidah ya, ngomongin fikih juga, ngomongin sesuatu yang aktual yang kita hadapin sehari-hari juga kita diskusikan di malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, on the way 5 menit lagi jam 9 ya. Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya ingin terus belajar, ingin terus masuk ke forum-forum kajian dan senantiasa untuk menambah thaqafah dirinya ya, untuk membekali iman kita juga semakin kuat dan keikhlasan kita juga semakin kuat gitu teman-teman. Baik, ya kita akan segera tutup teman-teman semuanya. Saya tadi mau mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir, kok kayak kedengarannya nggak enak gitu ya pesan-pesan terakhir ya. Oke, closing speech lah, closing speech. Oke, baik, terima kasih Mas Wanda. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ingat tadi bahwa ibadah hati itu menentukan ibadah fisik. Tapi tentu tidak akan bermakna ibadah hati tanpa ibadah fisik, sebagaimana ibadah fisik tidak punya makna tanpa ibadah hati. Maka berkurban pun bukan hanya sekedar fisik yang kita tunjukkan, tetapi bagaimana menjaga hati kita untuk tetap ikhlas. Sebagai seorang trainer juga begitu, bukan hanya tentang modulnya, tentang rupiahnya, tapi tentang hatinya. Makanya Nabi SAW mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang harta, rupa, gitu enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang dari hati kita dan amal-amal kita. Ya, tugas kita seperti pelajaran dari Ibrahim. Sabar dalam berdoa, sabar dalam mencari bertaat gitu kan, beramal salih, dan yang ketiga adalah sabar dalam berkorban. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah berupa pengganti yang lebih baik dari setiap pengorbanan kita. Mudah-mudahan yang berkurban Allah terima hewan kurbannya, ibadahnya, ketaatannya. Yang belum berkurban mudah-mudahan ini beberapa hari lagi masih ada waktu, mudah-mudahan ada rezeki, kita diberikan kemudahan untuk berkurban. Dan yang belum bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kita niatkan untuk bisa berkurban. Masa kalah sama tukang bubur yang bernabung gitu kan 10.000 gitu kan, tapi akhirnya kemudian dia bisa berkorban dengan korban yang sangat istimewa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair ya kepada Ustaz Supriyatna yang sudah menjadi guru kita nih teman-teman semuanya ya dalam majelis ini, dan senantiasa kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berkahi usianya, berkahi waktunya, berkahi hartanya semuanya ya insyaallah, dan tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Teman-teman semuanya, demikian untuk development series, TTG development series khususnya dalam tema ruhiyah ya, dan terus lagi untuk menyambut momen spesial Idul Adha. Dan senantiasa untuk terus pantau teman-teman semuanya program-program TTG development series berikutnya ya. Senantiasa TTG menghadirkan ya para pembicara-pembicara yang sekiranya bisa membantu kita untuk menemukan solusi dari case-case, dari tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga berkaitan dengan profesi kita ya, peran-peran kita, dan kesibukan kita lainnya. Baik, demikian teman-teman semuanya, saya Wandra mohon undur diri. Sampai jumpa di
TTG Development Series berikutnya. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Wanda, sama-sama Pak Gusman. Sama-sama. Pak Gusman, teman-teman semuanya. Izin pamit ya teman-teman. Terima kasih.